Kemudian, pada kesempatan ini, saya juga ingin menghimbau kepada media, tolong jangan menulis di dalam pemberitaan atau menyebutkan dalam pemberitaan bahwa Susno adalah terpidana. Saya tidak terpidana. Putusan Mahkamah Agung sama sekali tidak menyatakan saya bersalah, sama sekali tidak menghukum saya, sama sekali tidak memerintahkan saya masuk. Selalu pers atau media kembali kepada putusan pengadilan sebelumnya. Putusan pengadilan sebelumnya batal demi hukum. Dan putusan yang kita pakai adalah putusan yang terakhir. Tolong jangan terjadi pengerusakan karakter melalui media. Kemudian saya mohon kepada jurnalis, pakailah fakta jurnalis yang sesuai dengan fakta hukum yang benar. Kemudian juga pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada para pejabat negara, janganlah menggunakan perkara saya untuk mencari popularitas. Ada seorang Menko memerintahkan Kapolri dan memerintahkan Jaksa Agung untuk mengeksekusi saya. Saya kira ini sudah ambaradul hukum di negara ini. Tugas seorang menteri tidak boleh mencampuri urusan peradilan. Eksekusi adalah urusan peradilan. Beliau cukup menghimbau bahwa tegakkan hukum yang seadil-adilnya, yang benar. Itu adalah dambaan seluruh anak bangsa. Jangan campur tangan, jangan memaksakan. Kalau beliau mau cari jalan keluar, undang pihak saya. Namun sebaiknya tidak campur. Demikian juga saya himbau kepada pimpinan lembaga peradilan. Janganlah nyebrang mencampuri urusan peradilan lain. Di Indonesia ada peradilan umum, ada peradilan Mahkamah Konstitusi, ada peradilan tata negara, dan ada juga peradilan yang lain. Urusan peradilan Mahkamah Konstitusi cukup mengadakan judicial review terhadap pasal 197 ayat 1 huruf K UHAP bertentangan dengan UUD 45 atau tidak, berlaku surut atau tidak. Jadi tidak perlu mengatakan bahwa Susno Dwaji dapat dieksekusi. Itu sudah terlalu dalam mencampur. Jadi mohon saya himbau. Kemudian demikian juga kepada para pakar. Pakar yang berkomentar hendaknya pakar-pakar yang betul-betul kredibel dan betul-betul pada bidangnya. Karena banyak pakar dadakan. Bahkan senior saya, seorang perwira tinggi di suatu stasiun TV. Saya yakin kemampuan hukumnya rendah. Saya yakin dia tidak menguasai perkara saya. Kemudian memberikan komentar yang negatif terhadap saya. Kemudian juga saya mohon kepada pihak-pihak lain untuk tidak berkomentar kalau tidak mengetahui permasalahan. Kemudian sikap saya demikian bukanlah melakukan perlawanan hukum, terlebih-lebih perlawanan terhadap peradilan. Terlebih-lebih saya menentang pengadilan atau contempt of court. Ada pengacara yang berbicara demikian. Itu salah besar. Sikap saya yang saya lakukan demikian adalah demi tegaknya hukum. Saya adalah pejuang yang sangat mendambakan tegaknya hukum dan keadilan. Saya rela jabatan saya dicopot, saya rela masuk di dalam sel demi tegaknya hukum. Demikian juga dengan keadaan sekarang. Ini bukan perlawanan terhadap hukum, ini perlawanan terhadap kezaliman. Pasal 197 ayat 1 huruf K itu tekstual, tertulis di dalam hukum acara, hukum formal. Nilai hukum formal sama dengan nilai hukum material. Untuk mendapatkan keadilan itu diukur oleh standarnya, diatur prosedurnya oleh hukum formal. Kalau sudah jelas-jelas tertulis, apabila tidak memuat ini batal demi hukum, kemudian kita pungkiri dengan berbagai dalih dan berbagai penafsiran demi kepentingan tertentu. Kemudian negara ini mau jadi negara apa? Kalau setiap orang bebas menafsirkan. Bagi saya, masyarakat Indonesia